Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Roda Squad Junior ya teman-teman. Saya mau kasih cara cepat untuk menghitung cc motor, rasio kompresi di motor 2 tak ya. Ini bisa berlaku di semua motor 2 tak. Dan saya pakai block off-nya motor Tornado karena ini saya ada ya sedikit khusus buat anak-anak Tornado ya kan. Karena kemarin tuh ada yang bilang kalau Tornado GS itu kalah struknya sama Tornado GX ya. Jadi intinya itu Tornado GX lebih unggul struknya daripada Tornado GS ya. Di sini saya akan bahas apa perbedaannya. Dan saya juga akan memberikan tips cara menghitung kompresi. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini sangat mudah. Karena saya pakai aplikasi ya. Karena saya pakai aplikasi. Kalau ini manual ya. Ini kalau hitung tanpa aplikasi tapi pakai kalkulator. Tapi saya ini sebetulnya mau share sebuah aplikasi yang di situ terisi data-data hampir semuanya ya. Hampir semuanya motor itu datanya ada di situ. Tapi nanti saya kasih tahu di akhir video aja sekalian cara menghitung rasio kompresi beserta cara mencari rasio kompresi yang ideal ya di situ. Nah, gitu. Jadi kita yang pertama ini dulu ya. Ini untuk semua motor 2 tak ya bisa. Ya. Tapi saya pakai punya Tornado. Dan yang terpenting tuh kalian harus siapkan ini dulu ya, topi ya biar lebih santuy gitu ya. Yang pertama ya, cc motor ya 0,785 kali diameter piston kali stroke kali langkah ya, itu hasilnya 109. Nah kita bandingkan di aplikasi hasilnya sama enggak? Sama ya kan. Terus GX ini 0,785 ini sama, ini rumus paten kali 52,5 ini piston ya, 52,5 kali 52,5 piston kali langkahnya itu 46 teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, "Wih, dari mana bang kok tahu bang langkahnya 46?" Iya, sekarang panjang ini aja sudah berapa ya kan, udah 99. Sedangkan Tornado 109. Nah, mau unggul dari mana? Wong itu sebetulnya itu mesin RC, itu mesin Bravo, dia itu cuman melengkapi fitur, digantilah baju Tornado GX gitu teman-teman. Kalau punyaan GS ini itu yang sama persis dengan Kristal ya kan. Itu punyaan Kristal 109 cc bloknya. Pistonnya sama, ini piston sama, ininya juga sama headnya gitu. Dapat dari mana? Di data ada, kalau nggak percaya diukur ya. Itu bang, masku semua, abang-abang semua. Dan buat para suhu di sini masternya 2 tak ya, skip dulu lah mas. Ini cuman bukan mekanik, ini cuman saya bagi cara saya menghitung gitu ya. Saya bukan mekanik, tapi ini akurat gitu. Nah, pertama sisi motor udah ketemu ya kan. Terus rasio kompresi motor 2 tak ya, ini sama. Rasio kompresi ini berapa sih sebetulnya, dan gimana sih cara hitungnya ya? Ini manualnya, dan saya pakai Tornado, dan ini bisa digunakan di motor 2 tak semua ya. Jadi bisa kalian coba di rumah, bongkar sendiri, pasang sendiri, hitung sendiri ya. Yang pertama ya, di sini kita akan ketemu sama yang namanya cc dinamis, dimana cc itu yang bener-bener cc aslinya ya kan, yang digunakan di mesin ini. Cara hitungnya 0,785 kali diameter piston kali tinggi exhaust. Oke, exhaust, tinggi exhaust
Ini teman-teman, yang mana tinggi exhaust, kalian harus pakai skate mat atau penggaris yang hitam ini, jangan yang merah. Ini yang merah ini nggak tahu apa ini gunanya. Buat apa ya, nggak tahu. Nah, yang kalian pakai yang warna hitam ini ya. Kalian ukur dari sini ke sini. Nah, dari lubang ini ke sini ya. Kalau yang bertanya tinggi exhaust, nah ini bang, ini mas ya, ketemunya standar itu 30 misal, ini kan ya, misal setahu saya sih 30 ya, saya iseng-iseng ukur itu 30. Dan ketemunya cc dinamis itu adalah 68,67. Ini cc dinamis 68,7. Dihitung dari menutupnya exhaust ke TMA ya, dari menutupnya exhaust ke TMA itu dinamakan V1 kalau di motor 2 tak. Itu teman-teman. Jadi cc dinamisnya udah ketemu. Sekarang kita itu lihat di aplikasi, hasilnya sama enggak? 68,671 ya kan, ya sama ya. Terus rasio kompresi, nah ini dia, rasio kompresi ini adalah yang menentukan oktan bahan bakar kita ya teman-teman. Pakai apa sih, kita mau pakai turbo ya kan? Mau pakai Pertamax biasa, oh dulu Pertamax plus ya, sekarang diganti turbo, atau mau pakai Pertalite atau bensin. Di aplikasi ini itu udah lengkap, mau pakai oktan berapa kita, jadi rasio kompresi itu berapa gitu yang enak. Oke. Jadi simak terus videonya biar kalian tuh paham ya, berapa sih punyaan kalian tuh berapa gitu teman-teman. Pertama ya, kita hitung kalau manual seperti ini, rasio kompresi itu cc dinamis 68, nggak usah koma ya, 68 ditambah V2, ini volume cylinder head. Nah ditambah ini volumenya, ini berapa sih isinya ini. Nah cara ngukurnya kalian dituang oli, ditutup mika ya, ini kasih lubang mikanya tengah, dituang oli pas gitu. Ini kalian untuk mengetahui volumenya ini ya, untuk mengetahui volumenya ini, itu misal anggapannya gini ya, ini volumenya berapa ya kan, udah ketemu. Jadi kita tulis misal ini 14, misal punyaan Tornado itu lemah ya, bukan lemah apa ya, low, istilahnya low gitu, kompresinya tuh low, nggak terlalu tinggi. 68 ditambah volume head atau V2 ya, 14 misal ya, misalnya 14, soalnya low, memang punyaan Tornado itu low. Itu sama dengan 82. 82 dibagi V2 lagi, dibagi 14 lagi ya kan, hasilnya 5,8. Nah kita bandingkan dengan aplikasi ini, manualnya ini, terus di aplikasi berapa hasilnya. Nah kita lihat sama apa enggak, 5,8. Nah begitu ya teman-teman. Jadi totalnya ini ditambah sama ini, dibagi lagi sama ini, tapi ini sebetulnya masih akan berkurang lagi, dipotong paknya ini ya, paknya ini cylinder head. Jadi lebih low lagi ini sebetulnya gitu teman-teman. Dan yang terakhir, berapakah rasio kompresi yang ideal buat touring atau balap?
kalau misalkan buat touring atau buat balap ini kan jadi satu ya, jadi korekan harian jadinya berapa yang ideal. Idealnya itu kalau bilangnya Mbah Gordon Jenny gitu ya, katanya Mbah sih, saya sih nggak tahu, katanya itu 6,4 teman-teman, 6,4 gitu. Jadi cara nyarinya gimana bang? Nah itu dia pertanyaannya. Jadi kenapa saya sarankan buat kalian tuh pakai aplikasi, biar kalian nggak usah pusing-pusing nulis kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, tulis aja kayak gini. Cara saya ini pakai kalkulator. Kalau misalkan lupa nggak bawa HP ya kan, cuman adanya kalkulator ya pakai cara ini, bisa kalian tiru lah ya. Ini paling gampang nih, paling gampang ini, nggak usah ruwet-ruwet, nggak sampai lembaran banyak. Ini yang dimaksud ideal itu dia bisa buat harian, bisa buat kebut-kebutan gitu ya teman-teman. Jadi istilahnya nggak ketinggalan. Tapi itu ada syaratnya lagi, nanti banyak itu syaratnya, harus rubah ini ya kan, naikin besarin lubang exhaust, modif knalpot atau karbu porting lagi ya kan. Jadi di next video aja itu sudah, kita langsung ke aplikasinya aja sudah ya. Oke, let's go. Nah udah masuk ya ke aplikasi ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk dulu ke kalkulator mesin 2 tak, terus kapasitas mesin kita lihat dulu ya. Nih, ini gampang kan ya, tadi kan pakai rumus, sekarang tinggal masukin aja ini. Diameter piston 54, panjang stroke 48. Loh kan keluar ya, gampang kan ya, gampang. Kita kembali lagi ya, kita kembali dulu mesin 2 tak. Oh sorry, daftar data mesin, panjang stroke Suzuki. Nah kalian lihat di sini ya, RC 146 ya, Tornado GS 48, kristal sama, jadi GE gitu, RC 100 teman-teman. Kita kembali ke ini lengkap di sini nih, lengkap kalkulator mesin. Kita hitung rasio kompresi ya. Ini saya kasih bonus ya, rasio kompresi dulu punyaan Tornado standar ya, 54, stroke-nya 48, tinggi exhaust-nya 30, 68 sama kayak tadi. V2 nya berapa? Ini misal, ini tadi kembali ke misal ya, 14. Saya dengar-dengarnya sih 16 teman-teman. Tapi kita buat 14 lah, sama-sama ini ya. Kalian kalau pengen akurat ukur sendiri pakai buret ya. Tadi saya salah ngomong di video tadi itu, salah ngomong, saya nggak saya jelasin. Ngukurnya pakai buret di silinder head 5,9 kan, tinggi exhaust 30, 5,9. Tadi 5,8 berapa gitu kan, 5,857 sekian dibuletin jadi 59. Dan rasio kompresi yang ideal buat touring atau balap, sebetulnya itu dimasukkan ke balap ya, sama Gordon Jenny itu dimasukkan ke balap. Karena apa? Dia itu udah melewat apa ya, udah ya memang udah padat gitu kan ya, lebih padat lagi dari standarnya. Jadi punya Tornado itu di bawahnya itu berapa? Caranya gimana? Gampang, tinggal misal gini ya, tinggi exhaust kita naikin jadi 28. Ini udah naik, udah portingan ya, udah korekannya udah di porting jadi 28.
Terus volume silinder headnya kita cari di sini. Misal kita ganti 12, ketemunya 6,3, ya kan? Ini masih kurang satu angka lagi, mau ke 6,4. Kita kurangi lagi ya, kita padetin lagi 11,5, 6,6. Nah, ini kalau misalkan kita ngukurnya dengan head terpisah, itu artinya masih belum akurat karena masih kepotong pak cylinder head ya. Paling tidak kita buat segini lah, 6,6 atau 11, jadinya 6,8. Ini rasio kompresi yang sudah ideal ya, idealnya balap. Kalau kalian sampai ke angka 10, ini 7,4, ini udah buat balap. Kalau buat harian ya nggak apa-apa, yang penting masalah arahan lubang itu bener ya kan. Jadi nggak sampai kekurangan bahan bakar, nggak sampai kekeringan, dan itu kita bahas di next video aja itu gitu teman-teman, biar nggak bolong pistonnya ya kan. Jadi kalau misalkan berapa tadi mau dibuat 6,5, 12, 6,3 ya, atau 11,5 dengan tinggi exhaust 28 gitu teman-teman. Kalau misalkan oke lah standar 30, jadinya 7. Kalau 11,5, kalau kita buat 12, 6,7, 12,5, 6,5. Ini udah rasio kompresi yang ideal. Gimana? Gampang kan ya? Jadi kalian caranya udah saya jelaskan tadi, dan saya kasih bonus. Berapa sih punyaan F1 ZR? Nah ini dia. Kita bandingkan dengan Force One ya, atau Fish Air full clad, yang full clad 52 stroke-nya, tinggi exhaust itu 32 ya, full clad 68 kan sama ya, 6,5 6,4, ini 12,5. Itu cc apa, volume headnya itu, volume silinder headnya itu 12,5 standarnya punya Fish Air. Jadi ketemunya 6,4 dipotong pak silinder head. Alhamdulillah. Jadi antara 6,3 atau 6,2. Ya kalau secara hitung di sini, kenapa Fish Air itu lebih gimana ya, lebih mendekati ke balap-balap ideal ya, karena memang rasio kompresinya aja udah ketemu segini gitu teman-teman. Nanti kita bahas lagi lah di video berikutnya ya. Seru kan ya, jadi buat kalian bisa belajar di rumah. Ini apa, durasinya udah kepanjangan nih, kita next video aja lah. Oke, jangan lupa komen ya teman-teman. Buat kalian yang baru hadir, di subscribe, di like, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.